Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, pada informasi kali ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana nasib honorer non-ASN setelah dipikirkan jalan tengahnya oleh pemerintah melalui Menpan RB. Nah, di sini ada satu informasi yang telah dimuat oleh beritaseluruh.com. Katanya, sah bahwa honorer berbahagia dari opsi yang telah dipilih oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, sudah disiapkan juga. Kemudian Menpan RB mengatakan sudah jalan. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ini jelasnya kita belum paham sekali bagaimana sebelum mengikuti informasi bagaimana apa yang telah disampaikan oleh Menpan RB di sini. Sebelumnya Bapak Ibu, ini satu informasi yang terbit per 7 Maret 2023. Ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah merupakan informasi yang baru-baru saja terbit. Simak videonya, jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa dengan like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Beritaseluruh.com merangkum satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi terbaru untuk tenaga honorer mengenai opsi yang telah dipilih oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, kira-kira apa opsi yang telah dipilih ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasi ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa tenaga honorer sudah ada yang disiapkan untuk penyelesaiannya. Ini merupakan satu hal yang meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa pemerintah melalui Menpan RB benar-benar memperhatikan jerih lelah Bapak Ibu honorer selama mengabdi puluhan tahun di instansi pemerintah. Tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pemerintah, dalam hal pelayanan publik melalui instansi pemerintah tempat Bapak Ibu honorer bekerja masing-masing. Opsi yang dijalankan oleh Menpan RB ini untuk tenaga honorer adalah pengangkatan tenaga honorer dengan berdasarkan prioritas. Nah, tentunya tanpa prioritas juga Bapak Ibu, itu tidak akan bisa sebagaimana harapan. Nah, di sini ditegaskan bahwa opsi yang telah dijalankan oleh Menpan RB untuk tenaga honorer adalah opsi pengangkatan tenaga honorer dengan berdasarkan pada skala prioritas. Tentu ada dasar pertimbangan tentang hal ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, pengangkatan honorer ini dengan berdasarkan skala prioritas itu adalah opsi ketiga dari yang telah ditawarkan Menpan RB sebelumnya kepada DPR RI. Yang mana opsi pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN, opsi kedua yaitu dihapus seluruhnya, dan opsi ketiga diangkat berdasarkan skala prioritas. Nah, di sini titik temu atau ya titik cerah dari harapan honorer yaitu diangkat berdasarkan skala prioritas. Pengangkatan tenaga honorer dengan berdasarkan prioritas ditempuh oleh Menpan RB dari ketiga opsi yang pernah dipaparkan. Seperti diketahui bahwa sebelumnya Menpan RB menyampaikan tiga opsi untuk penyelesaian tenaga honorer, yakni diangkat semua, kemudian diberhentikan semua, atau diangkat dengan berdasarkan prioritas. Nah, pun ketiga ini yang telah divonis oleh pemerintah melalui Menpan RB, bahwa opsi ketiganya itulah opsi yang dipilih untuk penyelesaian dan penuntasan tenaga honorer di tanah air. Diangkat menjadi ASN berdasarkan skala prioritas. Dari ketiga opsi tersebut, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK massal pada tenaga honorer karena memang bukan itu opsi yang dipilih. Beliau menyampaikan, katanya, saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan petunjuknya adalah tidak
akan ada PHK massal, kata Menpan RB. Ini jelas-jelas Bapak Ibu ya, tidak akan ada PHK massal. Dari petunjuk tidak ada PHK massal tenaga honorer, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB juga memastikan bahwa pada opsi yang dipilih tidak ada penambahan anggaran. Artinya, tidak perlu panik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang anggaran penggajian dan tunjangan ASN ini atau honorer ini setelah diangkat menjadi ASN. Karena memang sudah dipikirkan lebih matang apa solusinya. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran karena kan kemarin ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya. Ini kata Menpan RB. Menpan RB juga mengingatkan bahwa sebelumnya pemerintah telah menyiapkan 3 opsi, akan tetapi terlalu ekstrim. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar, kata Menpan RB. Opsi kedua yang ditawarkan oleh Menpan RB untuk tenaga honorer cukup membuat pemerintah khawatir akan mengganggu sektor pelayanan publik dan ada dampak negatifnya terhadap masyarakat terlebih pada honorer tersebut, di mana hal itu disebabkan peranan tenaga honorer untuk masyarakat sangatlah besar dan berdampak bagi pelayanan publik. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Nah, seandainya diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah ya, menjadi masalah nasional dan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan umum ya, katanya Menpan RB. Tidak hanya itu saja, Menpan RB juga menyampaikan bahwa terdapat opsi yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk permasalahan tenaga honorer. Opsi yang dimaksud adalah mengangkat tenaga honorer dengan berdasarkan pada skala prioritas seperti pada kategori guru dan tenaga kesehatan. Yang mana kategori guru dan tenaga kesehatan sudah dijalankan opsi pengangkatan honorer menjadi ASN berdasarkan skala prioritas dengan perekrutan ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Demikian juga kalau seandainya ada opsi untuk pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang, yang diangkat sesuai prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan, kata Menpan RB. Selain daripada itu juga, Menpan RB juga menyampaikan bahwa di tahun 2022 yang lalu, pemerintah telah menyiapkan sebanyak 700.000 formasi untuk tenaga honorer guru dan tenaga kesehatan. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah hanya memang guru dan tenaga kesehatan yang diprioritaskan? Jawaban sementara itu tidak. Kenapa? Karena tenaga teknis juga diperhatikan. Tentunya tenaga teknis selain daripada guru dan tenaga kesehatan. Akan tetapi, yang terserap hanyalah sebanyak 400.000 tenaga honorer dari seleksi aparatur sipil negara tahun 2022 yang lalu. Berarti dengan sendirinya Bapak Ibu, dari rencana semula disiapkan formasi 700.000, sementara yang sudah terekrut atau sudah terserap hanya sebanyak 400.000 tenaga honorer dari seleksi ASN tahun 2022 yang lalu, berarti ini masih minus dari apa yang telah diprogramkan pemerintah sebanyak kurang lebih 300.000 orang lagi. Jadi beliau menyatakan bahwa kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan, tetapi yang terserap dan diusulkan oleh daerah hanya 400.000. Ini penjelasan dan disampaikan langsung oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah tentunya untuk formasi yang kurang lebih 300.000 lagi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa oleh pemerintah pusat telah menghimbau para pimpinan daerah, baik pimpinan ya kabupaten kota demikian dengan provinsi sudah menghimbau di tahun 2023 ini paling lambat ya Februari atau Maret sudah disampaikan usul ya apa yang dibutuhkan oleh daerah masing-masing tentang ASN-nya. Tentunya yang diusulkan itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB adalah ASN P3K dan ASN PNS sebagaimana tentunya kebutuhan daerah. Itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana informasi ini yang mana Menpan RB menyampaikan bahwa
Honorer tidak perlu cemas, sudah ada opsi yang ditemukan dan itu sedang dibahas supaya lebih mengarah ke jalan tengah terbaik, dan opsi-opsi yang telah ditawarkan tentunya sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa opsinya adalah pengangkatan honorer berdasarkan skala prioritas sebagaimana yang telah dijalankan dalam hal perekrutan ASN dengan status P3K di kalangan honorer bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.